أرد المحمود الحارث المحفوظ من قبل الحصائد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه واهد أصحابك في ربيب الأحباب اللهم إنا نقدم إليك أجزاء النبي الكريم نصل إليك برب المقام العظيم وساعدنا بحركاتنا وسكناتنا بعنايتك وانقذنا في سبيل أموالنا وتقلباتنا في سبيل عنايتك وحسين غايتك اللهم بالقرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تقبل منا ما حرقنا به من نياتنا وأعمالنا واجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق الاتباع من السالكين وجعلنا وحكيم من المعدين وجهدك من الحاكمين اللهم إنا نتعبد في رحمتك الحاضر ولا تحرمنا وارزقنا الجميلة هي وسيلة إليك فلا تحيدنا وحمدنا بك برسولك وما جاء من الدين وفتحنا به إليك المستقيم أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمطيع بالإحسان والفاعل بما فعل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وهاجره وولاه وظاهره اللهم ببركته وبركته أولادنا وهدنا وعلى محل قدرنا وهدنا وارزق المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات بالبينات وبراية الدين القويم في جميع أفضل منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة ماذا وصورة واغفر اللهم قربة المغربين واغفر غير المدينين واغفر للمسلمين وقبلنا ومد الطائبين واذكر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر ضر الظالمين واغفر أقلام ولاة الحق في ذوي النوايا والأقوال وغيرهم بطيب من عندك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالعز المعقل للضروع والخطايا وعلمنا بالعمل الصالح وصدق بخدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدر لنا من قبل الأجمعين وصل على هذا الحبيب المحبوب للعنوان والرأي والقلوب وعلى آله وأصحابه ومن منسوب وعلى الدعوان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul Muhtaram wa Mukarram ayuhal habaib, maka yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita sayangi para habaib, wabil khusus Abu Yahya Al-Akaf dan akhirnya fillah Al-Habib Zakir Idrus. Mudah-mudahan mereka para habaib dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disehatkan oleh Allah, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat mereka, dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya, diampuni segala dosanya. Mudah-mudahan diberikan pemimpin yang adil, yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan saudara di Filistin dijaga oleh Allah, diamankan oleh
oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan diberikan makanan minuman oleh Allah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Berkumpul bersama Rasulullah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita malam ini berada di malam 14 Sa'ban, yang mana malam isuk masuk malam nisfu Sa'ban. Nisfu itu bahasa Arab, bahasa kitanya setengah Sa'ban masuknya. Nah jadi kita sebelum nisfu Sa'ban kan isuk, berarti kalau masih ada malam ini sampai isuk masih, itu disuruh bertaubat kepada Allah. Karena di malam nisfu Sa'ban makhluk Allah diampuni, kecuali ada beberapa makhluk yang kada diampuni. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada ibu bapaknya. Kategori durhaka itu disebutkan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada mereka berdua uff. Apa uff itu? Kalimat nah ya toh, tukarakan inilah nah ya nih. Nah ini hati-hati. Nah, jadi jangan kita mengatakan itu, apalagi misalnya membentak ada oleh kamu. Orang, nah, kuitan memanggil langsung hirani, sama di HP kuitan menelpon langsung angkat. Mancet langsung belesi, sama kan juga telepon atau chat itu adalah panggilan orang tua. Adapun ketika sholat, sembahyang Allahu Akbar, sembahyang wajib, umat kita atau abah kita memanggil, oh itu misalnya ya Pak, percepat sholat kita. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah batalkan sholat kita, karena menyahut kuitan itu adalah hukumnya wajib. Nih wajib. Kalau mana salam, assalamualaikum warahmatullahi, oh itu langsung ya ada. Jadi sahuti, jangan sampai kita membentak orang tua, karena bakti kepada orang tua adalah kunci kesuksesan. Dimanapun seseorang, mau orang Islam atau orang kafir, kalau dia berbakti pada orang tua sukses. Siapapun orangnya, bagaimanapun belangnya, bagaimanapun kelakuannya, kalau dia bakti pada kuitannya, sukses hidupnya. Makanya orang-orang di Cina, di Jepang itu mereka berebut mahar kuitan. Kalau kayak kita berebut kalian mahar kuitan, apa? Mengalihane, ya ada. Apalagi umur koha sudah 80, 90, ya kan, misalnya kali kamu jikin pulang, ya kan. Makanya satu ibu bisa merawat 10 anak, belum tentu 10 anak bisa merawat satu ibu. Nah jadi kirane tadi bujur rawat kuitan kita. Kesuksesan terletak di mana? Orang tua kita. Kalau orang tua kita berdoa maka akan kabul. Nah, jadi kita apa? Hormati kedua orang tua kita. Jangan sampai durhaka, minta ampun, minta halal, minta ridha. Kalau kita jangan minta duit pula. Minta duit, minta halal, minta ridha. Cium tangan kuitan, yang ada. Cium dahi kuitan, itu. Cium betis kuitan, itu. Berbakti kepada orang tua, ya ada. Ciumnya, mencium di dahi itu, mencium arahnya menapak, yang ada. Kalau mencium itu di hidung lawan dimon dong. Nah ini katanya aja pipi ini nggak apa-apa orang gue deh ujur mencium doang kuitannya, atau ujur mencium belak balik dan belak balik terus kasihan tuh silakan kuitannya ada ya ada beso betis kuitan tuh ujur jadi karago gitu, karena kesuksesan ada di orang tuh. Sakhtullah fi sakhat walidain, ridallah fi ridah walidain. Keridhaan Allah pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Makanya orang tuanya berdoa bahaya, lain kundang jadi batu, ayo. Jadi misalnya durhaka lang kuitan, jangan nak minta takut jadi batu, bebas. Jadi emas saja yang itu berbagi, ya ada. Kalau misalnya 80 kilo itu malah 80 kilo emas, yang mana itu kuitan kita ya ada. Kalau ini mah itu malah biar aja baik kotor kolong, nah jangan itu jadi emas di intan ya ada. Ada, ya Allah, jadi batu ada apa-apa deh. Yang baik udah museumnya lagi. Jadi bujur-bujur lah kuitan tadi ini, karena doa kuitan khususnya ibu itu sangat mujarab. Melebihi wali kutub, melebihi itu doa ibu kita. Ini doa bininya pengabulannya kan. Doa bini kemana? Kalake.
doa anak perempuan ke abahnya, doa ibu ke anaknya. Jadi apa ngarannya tadi bila hendak lakas kabul doa apa ngarannya benaki anak binian. Mau hendak juga kada anak binian lelakian ya banyak bininya ya kada. Lakas kabul doa neta. Ya kada. Jadi lakas kabul doa neta. Kada doa yang kada baik lakas kabul juga hati-hati. Omong nyembah tuh laki ya bisa sampai jangannya kada. Nah itu jadi luar biasa ibu kita lah. Itu yang pertama, orang yang durhaka kadang dapat rahmat dan maghfiratnya. Yang kedua adalah orang yang apa? Pemusuhan. Ada berawaan, ya nah. Gara-gara beda pendapat, beda partai, beda partai. Ya kan ada yang cocok, ya kan ada. Jadi ngarannya cocok tuh pedang aja kan ada. Ada apa tak salah, sejangan yang di rumah tak salah cocok, ya kan ada. Nah itu tadi jadi jangan sampai tadi kita tuh apa? Pemusuhan. Ada berawaan, ya kan ada. Ini ada yang di bawah habis berkelahian, yang di atasnya kulihingan, di bawahnya berkelahian, di atasnya berpestaan. Aduh, jangan sampai kita kayak itu. Ada berawaan gara-gara apa? Gara-gara misalnya pertama tadi perbedaan, yang kedua tak singgul kawan lah, tak ibet apa tak jejak kah, yang tak gipak kandraan kawan kan misalnya berawaan setahun. Tak kakak tanah kah sekilan, ya apa ya? Tak kakak tanah, ada apa kita, tak kakak tak, kamu dikakat orang ada apa paling dia mengangkat. Disebutkan di hadis Sayyidah Aisyah, riwayat Sayyidah Aisyah Rasulullah bersabda, siapa orang apa namanya mengambil tanah nih, sibrin begitu sibrinnya apa sih? Sekilan, sekilan nih, manculase sekilan. Nah maka akan dikalungkan di hari kiamat sampai ke bumi ke-7. Siapa dia? Sekilan, siapa hektar? Kita hari kiamat tuh nah berjalan gini gitu. Nah pas hektar mengeromo, yang sekilan aja sampai. Biarkan pas sekilan nih, kalian dari ke bawah. Ayo sekarang aja kan, nah kalau makan di gulung ya berjalan. Ya pas sampai ke langit kan sampai ke bumi ke bawah, bumi 7 bawahnya. Sehektar, 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar, 10 hektar, mengurang aja. Ada apa-apa di kalau orang kita kan di surga nyaman, jejak di atasnya ya kan kita kan apa di kalau orang penting itu jangan mengurungi orang. Kada apa-apa kita dikakat orang penting jangan mengangkat ampun Kada apa-apa kali dirawa orang penting kita jangan kada merawa orang. Kada apa-apa kita dimusuhi orang jangan penting kita jangan memusuhi orang. Kada apa-apa kali dihirani orang penting kita jangan kada menghirani orang. Itu tuh. Lebih baik jujur aja dimusuhi buahnya kada apa-apa. Nabi pun dimusuhi, Nabi Musa dimusuhi, difitnah luar biasa. Jadi Nabi Musa ini batu kepada Allah Taala, ya Allah nih, aku ini apa ngarannya dimusuhi terus. Ya apa nih caranya nih? Ya Allah terus jangankan ikam Nabi, aku aja Tuhan sambat Tuhan 3 lah, aku bisi anak lah aku Tuhan deh ikan ini Nabi Allah aja padahal orang 3 bisi anak macam-macam. Allah dipadahkan orang fakir macam-macam di orang-orang Yahudi mengatakan Nabi wajar Tuhan aja difitnah, kita akan difitnah sakti dari Tuhan ngarannya ya kan. Jadi wajar kita difitnah ya kan, wajar kita dimusuhi, wajar penting kita jangan memusuh. Ada perkataan yang Mutawalli Syahrawan itu, siapa orang yang berbahagia atas penderitaan orang lain. Iya nih bahagia, tapi atas penderitaan orang lain maka dia akan mendapatkan balasannya dari penderitaan orang lain juga. Artinya jangan merasakan apa yang dirasakan juga. Sogih cuman jangan apa ngarannya menzolimi orang, suatu saat dia yang akan terzolimi. Jadi kita nih bahwa hidup tuh bertenang aja. Karena hidup bermusuhan tuh nggak nyaman. Contohnya anak ke warung gitu ngopi, santai berokok ya kan nggak pikiran. Halo, sakanya dihiga sama musuh. Kalau jadi awalnya tanam panas pikiran ya katanya. Apa teh bagi mah dihiga musuh paksa angkot kimah ke belakang. Lapah itu. Raja musuh nih dia. Jangan cari musuh. Jangan cari musuh. Kalau musuh cari kita ada bapak. Lu jual gue beli ya kan dah. Kata bapak penting itu jangan mencari musuh, jangan cari musuh kita karena hidup bermusuhan tuh udah nyaman. Santai di kendaraan,
koreheng kita musuh tak mujiling mata ya sudah beramot ya gede untungnya ya musuhannya itu untungnya ada berewaan siapa orang 3 hari ada berewaan maka dia ada mendapatkan rahmat 3 hari ya setahun kira-kiranya nabara ya tak berebut pacaran misalnya pun orang berebut akan ya baik misalnya ya jadi jangan sampai kita kata berewaan pemusuhan tadi maapakan berita siapa yang dimaapakan mau orang yang menzolimi kah kada seberataan makhluk Allah maapakan nah itu bilang siapa orang mulazimul khamar orang yang senantiasa minum khamar kada bertaubat kepada Allah nah ini mendapatkan apa tidak mendapatkan rahmat dan ampunannya juga jadi bertaubat dari malam ini nih bertaubat kita sudah ulu muskir tiap-tiap memabukkan haram apapun itu ya ada tapi bedanya kalau yang obat-obatan itu ya ada kita kalau membawa sholatnya paramek ya ada apa-apa itu mau sembahyang ya ada apa-apa tapi yang cair itu ada boleh yang cair yang memabukkan yang cair ya ada nah itu apa ngarannya kenapa aja bisa mabuk karena di untanya bebeh yang harusnya paramek sebiji 100 biji bapak nyambet ya ada tadi itu ini obat dia obat apa misalnya obat apa kita di sini biasa paracetamol untal 1000 biji kada mabuk ya ada 1000 biji ya untal siapa mabuk 1000 biji 100 ke 1000 tentang sulan ini apa dosis maka ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebanyakan duitnya anak sedikit tuh dupun minumnya kan deh akas tuh kehadrat Allah ya kan jadi itu tuh apa arahnya minta ampun kepada Allah apapun dosa kita gimana pun banyak dosa kita Allah Ta'ala pengampun apapun misalnya hipak dunia ini dosa kita aja tetap Allah Ta'ala memberi ampun nah siapa lagi penyihir atau tukang dukun dukun gara-gara apakah ada diterima kah cinta ke dukun ini minta santet misalnya jadi gue lu ya dukunnya kalau bahasa kita paranormal apa yang ditamon kan paranormal berarti yang ditamon normal tetapilah jadi kita taubat kepada Allah daripada sihir menyihir dukun mendukun tadi dukun tadi wah ini banyak santet tuh dari zaman dulu sudah sihir santet ini ya kan namanya kita kalau guring itu jangan ada berwudu atau baca ayat kursi ayat kursi yang ada tuh ayat kursi ada tanda sih kursi untuk akan dia ya ada ayat kursi bacaan itu supaya dilindungi daripada jin atau setan yang akan menyerang kita menyerang kita jadi apa arahnya taubat daripada itu pemakan riba sama pemakan riba riba itu seperti apa riba itu setiap sesuatu yang bertambah maksudnya ada manfaat di lain ada rugi di kita itu riba namanya riba itu kan nugatan ziyadah ada tambahan misalnya berhutang 10.000 bayar 10.100 nah ya tak dia 100 itu riba namanya yang ada misalnya berhutang 15.000 bayar 20.000 nah itu riba kecuali sepakat sudah sepakat artinya kamu ambil cash 10.000 mau nyicil 100 tahun jangan 1 juta misalnya itu kan ada sudah artinya ada kesepakatannya kredit cuman jadinya ambil terlambat kan ada denda ini riba pula ini dendanya ini riba ini berkredit juga kita jangan sampai terlambat ibarat kredit juga jangan sampai terlambat bayar jadi itu riba atau macam-macam ini banyak bentuk riba ini di aplikasi aja hipak ya kan ada apa-apa pinjam apa gitu pinjol lah dan itu pinjam apa tuh pinjam online tadi tuh jadi jangan tadi nak pinjol online pinjam online tadi pinjam online jangan tadi ada riba anunya tuh bunganya aja hanya 0,3 ya boleh sosoknya masuk di chat biasanya ada dari misalnya di chat Anda mau berhutang ya alhamdulillah kita lebih banyak daripada kamu tuh nanti itu aja
Jadi jangan hendak riba, karena riba ini menghancurkan. Nah, judi juga sama judi. Ini Rabi orang main apa tuh? Slot. Nah, slot. Nah, itu judi juga tuh. Judi itu hancur dia nak. Kiapannya aja sugihnya. Orang tuh kalau main judi, sudah main judi tadi tuh. Nah, itu hancur. Wayah apa? Kalau tahu kita ada tuh kan Allah Taala menghancurkan. Wah ini ada jom tuh kayak judi, ini tuh apa? Boneka capek. Nah, iya tuh. Ya, alhamdulillah fatwamu yang hanya mengeluarkan haram kan. Kira-kira diangkuti pacangan tuh yang ada tuh kan. Nah itu kenapa haramnya? Nah ini judi itu kayak itu kan. Nah ada menguntungkan di satu sisi, dia merugikan di satu sisi. Itu kan sistemnya mereka 25 kali hanya dapat menikah, atau 50 kali dapat menikah satu kali. Itu banyak ruginya. Sama contohnya juga lomba. Nah lomba ya kan ada kumpulan kita 10.000 seorang ya, tukar hadiah, siapa yang menang itu dapat hadiahnya. Berarti yang kada menang dapat hadiah lah. Nah berarti itu judi juga. Nah maksudnya judi ya apa? Seikong masa bener ente berdatang bisa berlomba. Nah anak yang apa? Anak ti lomba anak kerah hadiahnya. Nah jadi buat itu ada keluar duit. Nah jadi ada panitianya khusus yang berisi apa? Yang berisi duit misalnya. Nah lomba itu masalah. Penting kadang merugikan di satu sama lain. Kenapa? Hukum Islam mengharamkan judi, mengharamkan riba, karena ada pihak yang tidak mendapatkan untung. Karena Islam itu kan elok, Islam itu baik, Islam itu sempurna, Islam itu indah. Masa ada yang kada beruntung, masa ada yang rugi. Nah ini katanya kada elok berarti ya kada. Sama bahar itu punya cabutan lah, yang ada ulah betul udah cacak kah? Udah cacak banget. Nah, itu cacak lah yang cacak. Nah itu tuh sama juga tuh. Itu main gambar. Nah ini manang taruh sekali blok belik di gambarnya. Tahu aja pengalaman betul. Kalikir apa membicis ya kan. Ini banyak bahari. Cuman itu kan kita kada ngomong gawinya kada istilah wah ini nah ada di pengajian men suluk. Pengajian. Bahap sih di bae makhluk iya men suluk. Ada di taksi men suluk. La ilaha illallah. Kan itu untungnya pian. Ruginya iya, dosanya iya. Nah ini bertaubat sudah sadang sudah. Nih para harinya sudah karena Saban ini penutupan amal dalam setahun. Itu ada penutupan tahunan, ada penutupan mingguan, ada penutupan harian. Nah ini penutupan tahunan ibarat nisfu Saban itu dibuka lembaran buka pulang. Jadi kita lembaran akhir ini kan orang bisa melihat buku itu di awal di akhir. Jadi di awal bagus, di akhir bagus ya udah. Nah jadi di akhirnya ya jarak bagus kumpul juga. Banyak sedekah kita isok banyak sedekah. Nah ada yang fakir miskin, siapapun anak bini beritaan tadi tuh banyak dari sedekah tadi. Nah paling afdal sedekah tuh banyak macam. Kalau hadiah itu siwak paling afdal. Yang ada air tuh orang Hadramaut tuh suka air sedekah itu. Nah air itu karena air itu sumber kehidupan. Masak nasi banyak oleh. Kada banyak oleh. Nah, ini banyak ini penting. Ada banyak karing. Masa iwak di matian. Tadi itu. Tanaman di matian. Ini banyak ini luar biasa. Sedekah banyak ini luar biasa pahalanya kenal benar. Nah, karena banyak itu pasti dibuat untuk apa? Awak, amun duit masih bisa main top of struktur ya ada. Ada bedanya nih tuh. Ada bedanya. Ya ada. Ya kan kawan-kawan ya ada. Pintul. Nah itu tadi lah, jadi kita hampir sudah itulah. Nah itu kan di nisfu Saban itu dibuka lembaran baru. Nah buka lembaran baru, kita di sana para ulama menganjurkan sembahyang tasbih, membaca Yasin 3 kali. Yang pertama dengan niat tulil umur, panjang umur. Yang kedua dengan niat daf'ul bala, untuk mengangkat bala, kesusahan, musibah macam-macam. Yang ketiga adalah istighna anin nas, kaya daripada manusia. Artinya kada berharap manusia ya. Nyaman kan kada berharap nih. Karena berharap pada manusia itu banyak PHP-nya. Memberi harapan palsu bebas. Nah, BP naik gampang itu. Sekali sudah anak BP lihat lagi.
Pemberi harapan bal. Tapi kalau lawan Tuhan PHP juga. Tuhan pemberi harapan pasti. Nah, ya itu bedanya lawan Tuhan pian. Nah, kita minta Allah Taala karena Imam Ali kadang yang paling menyakitkan kecuali mengharap kepada makhluk. Yang ada ujung-ujungan sakit hati, kawannya nyeliding, melihat. Nah, jadi jangan sampai kita mengharap kepada haraplah kepada Allah. Lebih aja banyak lagi tagihan. Jadi biasanya 40 kali bagus. Nah, nak mau ke rumah. Nak bebine. Nak benak macam-macam Jadi sekali yasin tuh, sekali hajat, sekali yasin, sekali hajat tuh. Biar sampai subuh bagus. Ya adanya 40 kali, amun 40 kali itu sampai subuh ingat tuh. Doakan anak sekali lah. Kalau subuh nampahi orangnya sekali ya ada doakan seorang. Jadi karena di nisfu Sa'ban itu doa itu tuh ada hijab oleh Allah Taala dibuka. Bahkan di hadis lain disebutkan siapa yang yang menghidupkan malamnya wajibat lahul jannah, wajib bagi dia masuk surga. Kira-kira ada ya kan transit dulu ya ada. Tapi surga kan dulu ya nyata. Nah, tapi mudah-mudahan kita bertemu geri hisab amin ya rabbal alamin. Nah, baca Yasin dari berapa kali kan? Itu daripada sebagian ulama Abu Salim mengatakan nulis di kertas apa tuh inna hada apa nama? Inna hada la rizquna malahum min nafat ya lah. Sekali nulis bentar. Inna hada la rizquna malahum min nafat. Sekali ditulis surah Shad ayat 54. Surah Shad ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafat. Tulis di kertas. Anaknya dalam dompet, tapi dompetnya enggak buret. Ini kan di mana ya bakal lah kita sudah ya buka nih. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafat. Itu malam petang di Sa'ban tulis. Artinya ini inna hadza la rizquna inilah sungguhnya inilah rezeki kami malahum min nafat, artinya lagi habisan mohon. Artinya insya Allah itu dompet ada terus duitnya. Kalau mau 100 rupiah rasanya tuh lancar, maksudnya rezekinya tuh lancar adalah lancar. Sebagian nanti juga mengamalkan malam nisfu Sa'ban membaca tasbih Nabi Yunus la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin berapa? 2375 kali. Banyak lah. Sedikit itu. Ya ada 200.000 kan mahal menggawi ya ada. Berapa jam itu? Ya tergantung porsinya ya ada. Tergantung porsinya, kecepatannya ya ada. Gestaros insyaallah sejam setengah nonton kan. Gestaros tadi. Tergantung porsi tadi. Ini santai karena minum, santai ya ada. Ini kata kita sampai berukuannya ada bapak asal membaca. Ini kata baca 10 menit. Berukuan sampai subuh. Bisa kalanya. Ya gitu. Teman biasanya kalau di kampung kita sampai haul jama, biasanya ada haul jama misalnya. Ada bapak nak haul jama ke haul seorang misalnya ada. Seorang belum mati deh. Jadi dalam nisfu Sa'ban itu banyak amalan. Al-Imam Ali karamallahu wajhah kalau sampai nisfu Sa'ban itu jadi babindah dulu tampak tuh seorangan hendak beribadah sama Allah. Jadi kita mau kawa malam Ahad, alhamdulillah yang ada itu fokus untuk ibadah. Fokus untuk ibadah. Nah, banyak-banyak proposal sama Allah. Tak perlu ditulis lagi. Yang ada kertasnya masuk kosong pian. Nah, karena mun sudah sampai isuk kena dicetok malaikat dah. Kamu sudah distempel malaikat, itu udah kau lagi dah anak siapa ya atasannya, tuk ya ada stempelnya. Nah sebelum stempel nih, masih kalau di tip masih gawa. Nah tulis tuh nabi mehanda. Nabi tahun ini apa ya? Padahal Allah Taala, nyoba ulun, ya ada. Nah padahal Allah Taala apa yang kita hendak. Nah itu jadi luar biasa kan nisfu Sa'ban dia biar luar biasa. Beribadah kita Allah Taala minta paling intinya adalah minta ampunan. Minta ampunan kepada Allah. Tadilah minta ampunan kepada Allah. Ampunan apa dosa ya kali itu nih bak dosa. Minta ampun soalnya kalau kita nih banyak dosa. Ini macam-macam, ada penghapusnya itu, ada penghapusnya dengan sembahyang dosanya. Ada penghapusnya dengan puasa, ada penghapusnya dengan galau. Nih. Itu dosa lebih mau galau. Banyak galau, banyak dosa berarti. Yang ada
banyak duit DP aja kan ada gelo ada mungkin banyak duit kalau mungkin dari gelo pasti dijual gelonya yang ada apalagi orang sugih kan mungkin kan gelo orang yang sugih nah, jadi itu darilah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun. Jadi kita kalau minta Allah Taala tuh jangan bernominal, jangan dikit, ini 1 juta, 2 juta, 5 juta, ya kan dah. 1 T, 2 T, 1 T, 1000 T, nyambut jangan. Ya pada Allah Taala gani, sugih. Ilmu ini maha mengayakan, maha sugih, maha mengayakan ya apa? Keberdataan yang ada di dunia ini ampun Allah Taala. Buat elit globalnya ampun Allah Taala. Dalam sedetik tapi dah duit kita kasih ini misalnya kan, ya Pak. Cuma elit global misalnya, ya tahu ya kan dah. Bangkrut buahnya ada tahu ya. Jadi luar biasa tadi kita nisfu Sa'ban tuh malam yang penuh dengan rahmat curahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai subuh, dapat pulang puasa pulang. Puasa pulang. Jadi kita ibarat di hanya mau buka buku, wah puasa orang nih, masya Allah, menghidupkan malam ya. Tangannya biar hirang hal ya kan. Penting awal sampai akhir dulu Bebe. Ini buku itu nahap tuh bila sampul mukanya bagus apa dah. Belakangnya bagus, tak kali orang ada tanya lubang sekalinya. Nah, cuma kan zahir itu dulu. Nah, jadi kalau nisfu Sa'ban puasa adalah puasa mangkada atau puasa sunnah nisfu Sa'ban tadi. Dimana niatnya terserah Jepin, penting berniat. Saja aku puasa nisfu Sa'ban lillahi ta'ala, iya sudah. Memang kada saja aku puasa nisfu Sa'ban atau saja aku puasa mangkada nisfu Sa'ban dan apa ngarannya? Emang kada nisfu Sa'ban, emang kada Ramadan dan puasa nisfu Sa'ban lillahi ta'ala, iya enggak juga. Apa niat pipe buka Google apa ngarannya? Buka situs lain hakunna, bukan niat puasa udah hakun. Apa tuh soalnya Google, alim Google dari seorang ya. Google dari sekolah. Apa dalam pengertiannya niat puasa atau ya katanya tulis di Google pada hakanya enak suara langsung bisa. Oh ini kan ya ada ditulis muncul bisa. Jadi gampang di zaman itu. Nah itu malam nisfu Sa'ban kata lawas lagi apa yang begitu? Setengah bulannya apa? Ramadan. Apa Ramadan kita gawe? Puasa. Tadilah puasa ibadah bulan Ramadan karena adalah Ramadan sahra ummati. Ramadan itu adalah bulannya umatku. Jadi perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak ibadah di bulan Ramadan tadi karena bulan Ramadan bulan yang penuh curahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan itu yang cari tarawih itu paling lambat. Lihat lambat ya. Jangan paling cepat ke demi ya kada. Jadi apa ngarannya? Jadi paling lambat. Nah, mana anak cepat kan apa juga bang ya kada. Yang tarawih. Cuman nih yang diingatkan nih banyak orang sembahyang tarawih cuman kada sembahyang ba'diyah Isya. Iya. Banyak. Karena sembahyang ba'diyah Isya itu lebih ganal pahalanya daripada sembahyang tarawih. Amun itu ba'diyah lebih tarawihannya cocok kalanya juga ya kada. Disulungi banyak kopi ya. Aku kopi gini ya pahitan bang ada. Yang tahu duanya, yang 3 itu masalah ya ada ya. Ini cuma Isya. Ada lagi lucu ibu. Di Isya ada yang tarawih. Mana sah? Si Isya ada yang tarawih. Ada. Lucu semuanya subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, Isya ada, tarawih sih kerajinan. Sekarang dia mengkodok berita. Kawan apa ini? Imam salam berdiri, iya. Imam salam berdiri, iya. Saya mah kadai salamnya. Jok kenapa seharian guring, ya ada. Malam kalawar, ya ada. Dari itu jadi jangan sampai kita kada ingat ba'diyah. Kalau ditarim, dia ditarim. Nah, itu sembahyang tarawih itu mulai jam 8 sampai finishnya jam 2, 3. Oh, cuma ganti-ganti. Ya kan misalnya ini dibongin jam 8. Itu karena di Paringin Timur misalnya jam 9, Paringin Selatan jam 10, Paringin Utara jam 11, Paringin apalagi Tenggara jam 12. Apalagi habis telah Timur, Utara, Selatan, Barat, Timur, Paringin Barat misalnya jam 12. Nah, punya waktu-waktunya lain. Jadi ibarat kita tuh bangun maka imbah apa ngarannya makan
bangun, astagfirullah jam 11, oh masih ada di Paringin Tenggara, Paringin Tenggara sembahyang dulu ya ada. Jam 1 bangun masih ada kalau ditarim tuh Pian. Jadi per waktu itu jadi kalau sembahyang tarawih ditarim itu 5 kali Pak menghakon. Cuman rata-rata orang tarim itu 2 kali. Maksud 2 kali itu 2 kali berarti 40 rakaat. Ya kalian orang tarim, makanya tarawih ini paling kurang 2 rakaat. Paling kurang tarawih dah 2 rakaat. Yang kada boleh langsung 20 rakaat. Sekali salam langsung 20 rakaat. Pinggang ya. Terus 2 rakaat. Nah paling kurang tarawih itu 2 rakaat. Boleh. Misalnya kita ke Banjar atau apa, udah musafir, boleh apa tarawih 2. Penting tarawih dia 2 rakaat. Nah boleh lah. Ada boleh ada lalu. Masyarakat witir. Ini sadang ini 2 rakaat tarawih, 1 rakaat witir rumah benar ini yang ada. Patiran nama jam-jamnya ada. Nah itu tadilah, jadi apa arahnya tarawih itulah kita lebih utamakan yang fardu. Berarti hapian beli tarawih itu hibak ada masjid. Subuhnya Bang, zuhurnya baginannya gulingan, asar baginannya ke pasaran, tadi itu maghrib ini kayak itulah. Setiap sembahyang itu lebih banyak pahalanya, maka nambah sedikit orangnya. Dan setiap sembahyang nambah sedikit pahalanya, maka nambah banyak orangnya. Banyak kali yang tarawih. Ya soalnya ringan. Orang mangkat batu ngasak kilo berarti kawat coba yang 20 kilo oleh. Oh orangnya aja. Nah jadi tergantung pahala kita nih. Pahalanya genal nyaman juga. Apa pahalanya genal berat? Pahalanya ringan juga menggawinya hibak. Masjid tupian yang biasanya berdua dong kaum, dapatnya Ramadan hibak masjid. Hibak masjid itu pahalanya ringan Bang. Apalagi basi ya ada buring murai ya. Begini pas manis di tarawihan bebas. Imamnya yang sekali baca aja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Amin. Ya Yasin Allahu Akbar boleh. Cuma kasih ngomong di belakang. Jadi kita tarawih itu ya santai, yang ada santai, tarawih puasaan yang ada. Ini puasa nih, puasa. Jadi ada kita lah survei beberapa kampung di daerah Balangan nih. Pada kampungnya tuh kampung Islam ya Bang. Ada pesambat Bang kita ya ada kampungnya tuh kampung Islam daerah Balangan nih. Tetapi kalau bulan puasa kita berokok gini di rumah, makan di rumah ada masih. Masya Allah pada Islam kali dibuatnya. Dan Masya Allah tadi. Jadi ya kalau bulan puasa lah hormatilah agama kok ya. Hormatilah agama kita ya. Dan jangan jadi anak makan di luar. Ya dan yang belum puasaan nih. Dan puasaan jaga puasa bujur-bujur jangan sampai puasa batal. Puasa batal seorang nih Bang. Apalagi Bang pengantin hati-hati nih. Ada anak kawin nih. Banyak anak. Ada anak kawin nggak? Oh malah buat nanti anak kawinnya. Paling anak ya ada. Jadi apa namanya? Apalagi di siang Ramadan itu kita melihat dengan syahwat. Nah bini kita itu hilang puasa. Baru bini kita. Apalagi sampai meragap. Apalagi sampai itu ada. Jadi ada dosa yang bahaya digawi di Ramadan. Apa? Bersetubuh siang hari bulan Ramadan. Ini hati-hati begini nih. Maka binian tuh dia kalau bulan Ramadan berbunga sih ya. Siangnya tuh bungas. Nah itu pian kalau bergaul dengan suami dengan istri di siang Ramadan, artinya dia buka puasanya dengan bergaul, maka itu pertama haram. Yang kedua wajib diqada. Yang ketiga bayar kafarah 2 bulan berturut-turut puasa. 39 sudah haram itu garing melenong belum basah. Jadi hati-hatilah. Yang kada tahan picik kepala dahulu yang ada. Terus bawahnya picik ya ada. Ada itu. Baik pengunjung ya ada. Nyata aja kalau dimakan iwaknya. Cuman namun mengatek gulai mengatek. Kira-kira kan menyalam. Menyalam imbas sahur biasanya banyak pun mengatikan.
Misalnya orang sebelum azan tuh bangun dah, siang naik, ada bangunan mati berarti ya ada, belum terus. Maksudnya kalau ini kan pembatal puasa itu salah satunya adalah memasukkan benda ke dalam juf itu telinga, hidung, muntung, buang maluan. Nah, banyak lambungnya termasuk. Nah maka batal. Nah, jadi kita banyak lam waktu Ramadan itu kada boleh siang Ramadan. Siang Ramadan jadi mengatiknya malam berterawihan. Bawa-bawaan kan lah, terawihan ya kan ada apa-apa itu mau siang ada boleh, tapi yang bersuntik ya pokoknya bersuntik hukumnya kalau masuk urat hukumnya batal, kalau kada masuk urat kada batal, kamu diberi itu mungkin masuk urat ya boleh, ada paham juga lah, berarti yang bertakon ke dokter, bersuntiknya aja hinipan deh ya kan ya, jadi masuk kalau impus tuh mau tamat batal, kalau impus panjang sabulan itu ada makan kan belemak awak ya kan nah impus tuh mau tamat batal deh dia kecuali mah cocok di mana namanya di lain urat udah mau jadi urat yang lagi impus tuh ada pemimpin Kalimantan bilang Gentala kan bukaannya nih Kalimpanan Kelilipan ya ada Kalipanan tadi Pak Insto boleh ada bapak karena mata ulama sebagian mengatakan ini bukan jauh ini boleh Pak Insto di titik ya ada di titik Pak Insto boleh berasa sampai ke sini di apa ya bapak ada batalnya karena dari jauh bukan dari jauh ini boleh nah apa dari hidung udah boleh masuk apa mau hidung boleh asal jangan sampai sini ya kan sini telinga boleh asal jangan sampai pak telinga kan ada yang batu jangan karena itu ya tiba jangan sampai yang ada jadi pakai tangan jadi itu telinga atau jangan ada nah itu tadilah para segangan apa hukumnya boleh asal jangan tanggok tapi yang memasak kalau masak tapi gak usah ya ada pokoknya awalnya makro ini banyak ke depan ya itulah yang pertama merasai makanan atau bersikat gigi nyampe udul itu hukumnya makro kalau kan ada sebab jadi bersikat gigi itu juga amun sampai tak subuh jangan berudul ya atau pakai udul jangan ditaguk tetapi hukumnya tetap makro karena ada rasa yang masuk nah kita kan pakai udul kalau kita taguk yang bahas ada udul itu batal maka luak kakaan itu kan ada rasanya asarnya bekasnya itu ada batal cuman hukumnya makruh adapun siwak yang ada siwak misalnya itu boleh tapi dengan syarat waktu ibadah aja sembahyang nah karena ada mazhab yang lain untuk Syafi'i sampai zuhur aja kalau mazhab lain ada bolehkan nah mazhab kita apa mazhab kita maksudnya salafun alawiyyin itu ya Pak di siwak maksudnya siwak kan ini asar udah boleh oleh jadi ya apa ya adanya ada tukang gigi ya nah itu kan menstabilkan apa menengah-nengah kalau mazhab Alawiyin ini kan cuma mazhab apa namanya buat tarikah apa namanya Alawiyin itu karena kan sebagian ulama apa namanya selain Syafi'i itu apa boleh yang itu Syafi'i tidak membolehkan setelah zuhur sama berminyak harum itu kalau kita niat ibadah itu hukumnya boleh ala qol yang membolehkan al Habib Hamid bin Umar bin Hamid Muncibah Alawi gitu yang di depan itu murid daripada Imam Haddad itu membolehkan dengan syarat niat ibadah kalau ke pasar udah boleh makruh hukumnya kalau ini jablay juga siang jablay boleh ada deh buka warung jablay siang lah ada kah ya jamu alamnya ada ngerti yang ada jadi benar itu parfum kalau untuk ibadah hukumnya kalau selain ibadah maka ada contohnya yang anak halong Jumat sore bebas parfum lah dulu ada yang taksir acil yang ada parfum nah hukumnya makruh tapi kalau untuk ibadah hukumnya boleh atas apa namanya Qol Habib bin Umar tapi mazhab kita mutamatnya hukumnya tambah makruh jadi terserah ambil yang mana sebagian ulama salaf kita memakai itu karena apa kasihan
awak obi Allahu Akbar kawan punak ke atau di makan itu mengganggu orang caranya itu boleh haram ya kada Allah kain Allahu Akbar sudah dimuntung di ketiak ya di baju lengkap punya la ilaha illallah jadi itu kayak formula karena Ihatul Kareha itu menumpulkan otak bau-baunya kada sedap tuh makanya Habib tuh pintar-pintar minum dupa siapa namanya cium dupa tuh yang ada cium dupa nah jadi cium dupa betul harum tuh mencerdaskan otak nah jadi kak mencium yang bau-bau yang kada nyaman itu menumpulkan otak nah ya sampai sini yang bisa disampaikan lah jadi mudah-mudahan kita bertemu karena pulang amin ya rabbal alamin jadi lu bila ada salah minta halal minta ridho minta duit minta halal minta ridho mohon maaf kalau ada salah karena terus posaban ya nah minggu kainanya ada salah aja ulun soalnya ada pertemuan juga di Lombok orang Habib terus ke Jawa ya ada gantian mulanya nah jadi ulun penilaan berataan lah bila ada salah khilapan gerakan atau macam-macamnya minta halal minta ridho minta maaf berataan kepada buhan pian kepada keluarga pian seberataan jadi berataan Habibnya juga karena bedaan juga berataan kalau singgul-singgul kali yang ada jadi nah jadi apa maapakan dulu kamu berhenti maapakan saja berataan. Nah mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Amin. Dan kita dikabulkan oleh Allah, oleh Allah. Mudah-mudahan Habib-Habib kita khususnya Akhirnya bila Zakin Abu Yal Habib Ali Al-Akab disehatkan oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Pemimpin yang hadir di sini juga sabarataan dikabulkan hajatnya, dikabulkan urusannya. Diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang bisa memimpin perubahan. Mudah-mudahan kita juga mati husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah fi dunia wal akhirah, ala hadini wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Bismillah min asyaiqin alhamdulillah ya Allah alhamdulillah la ilaha illallah aziz wa la ilaha illallah akhirin wa la ilaha illallah ala wa la ilaha illallah Allahumma la Allahumma inna aman Muhammad wa ya qiyama اللهم اللهم وجل أني الموت اللهم الموت الموت اللهم حولنا في شر الموت والنجاة من العذاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانه وتعالى وهذا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عليم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل دائم ويا مأمن كل مخير أعسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك وأنت عالم بها وبصير. اللهم إني أخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك.
اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحرمة سيدنا محمد صرفنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت تجادنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير والحمد لله رب العالمين يا ربنا 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 أنت لنا كف وقوس ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل غيرك عز وجل لطيف بالعالمين يا الله ربي فينا شرعنا خذهم وبديدا واجعلهم لنا بدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم فوق الغابرين يا الله لا تبلغهم نارهم تصبح رحمة بكافها يا عين هل ولا الخائبين يا الله وشر كل ماكر وخائن وقدير وعائن وسائر وشر كل مؤذين يا الله معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامت يا الله يا ربنا يا ربنا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا وأنت بستر الكمين يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامن بتوبة لنا تحبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبطل مرتضى بالفهول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير أنام عليه غرق وصحبه والتابعين يا الله منا منكم تقبل يا كريم